Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah memerintah dalam kenaikan Kristus. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Wahyu pasal 22 ayat 5b berkata, "Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Saudara-saudari, di dalam Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26, berkaitan dengan penciptaan manusia. Ayat ini berkata bahwa Allah memiliki hasrat dan tujuan yang beraspek ganda. Di satu pihak, Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya manusia dapat serupa dengannya dan mengekspresikan Allah sendiri. Namun, di pihak lain, Allah menyuruh manusia memerintah atas segala sesuatu, berkuasa bagi Allah atas seluruh bumi, dan menanggulangi musuhnya. Perjanjian Lama mencatat banyak contoh manusia yang memerintah bagi Allah, seperti di dalam Kitab Keluaran pasal 14. Adalah bercerita mengenai Musa, bagaimana Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkannya untuk membelah Laut Merah. Dalam kitab Yosua pasal 10, Yosua juga berdoa kepada Allah supaya matahari berhenti di langit. Bahkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17-18, Elia berdoa juga untuk mengendalikan turunnya hujan. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, Daniel menutup mulut singa di dalam gua. Asal ada orang yang mau hidup bagi Allah, Allah pun mau memberikan otoritas kepada mereka, supaya segala sesuatu berada di bawah kekuasaan mereka. Saudara-saudari, dalam perjanjian baru, ternyata lebih jelas bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk Allah. Dia memerintahkan penyakit untuk pergi, mengusir roh-roh jahat, menghardik dan meneduhkan badai ombak. Kemudian, ketika para rasul melanjutkan pekerjaan Tuhan, mereka juga memiliki banyak pengalaman memerintah bagi Allah dan menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Sampai hari ini, pengalaman semacam ini sering terjadi di dalam gereja. Bahkan akhirnya, dalam kekekalan, semua orang yang telah beroleh selamat akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, untuk menuntut pengalaman memerintah, kita harus terlebih dahulu mengenal posisi kita. Kita ingin memerintah, kita harus berada dalam posisi kenaikan. Saat kita tidak berada di dalam posisi kenaikan, kita tidak memiliki otoritas dan tidak dapat memerintah. Tuhan Yesus dapat memerintah karena berada pada posisi kenaikannya. Setelah Dia bangkit dan naik ke surga, Dia memperoleh semua otoritas di surga dan di bumi. Ini semua tentunya tercatat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Dan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ini semua juga tercatat di dalam Efesus pasal 1 ayat 20-22. Hari ini, anak-anak Allah sangat sedikit menunjukkan realitas memerintah. Penyebab utamanya adalah karena tidak berada dalam posisi kenaikan. Banyak yang masih hidup dalam suasana bumiah, masih terlibat dalam dosa, terlibat dalam dunia, belum terlepas dari daging, belum terlepas dari temperamen, belum menyangkal diri, masih alamiah, belum diremukan. Ada juga beberapa yang telah terlepas dari semuanya itu
dan telah memiliki sedikit pengalaman kenaikan. Tetapi karena tidak dapat hidup di dalam pengalaman ini, maka kembali tercemar oleh perkara-perkara yang berhubungan dengan ciptaan lama. Ada juga beberapa yang terlepas dari semuanya itu dan telah memiliki sedikit pengalaman kenaikan. Tetapi karena tidak dapat terus hidup di dalam pengalaman ini, maka kembali tercemar oleh perkara-perkara yang berhubungan dengan ciptaan lama dan kehilangan posisi kenaikan. Kedua, keadaan ini dapat menyebabkan orang Kristen kehilangan dasar memerintah dan akibatnya tidak dapat memerintah bagi Allah. Matius pasal yang ke-8 mencatat kisah perwira yang datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan menyembuhkan penyakit hambanya. Ia sendiri tunduk di bawah otoritas orang lain. Maka ia dapat memerintahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Karena itu, perwira ini percaya bahwa Tuhan hanya perlu menggunakan otoritasnya dan memberikan satu perintah saja, dan hal itu akan terjadi. Saudara-saudari, untuk menuntut pengalaman memerintah, kedua, kita harus mau memerintah. Roh kita tidak boleh kendur dan takut, melainkan roh kita harus secara positif dan aktif menggunakan otoritas Allah untuk menanggulangi segala pekerjaan musuh. Dan banyak perkara yang tidak sesuai di dalam gereja akan ditundukkan. Misalnya, ada yang tertidur, pikirannya mengembara, terus-menerus memakai gadget di dalam gereja. Semuanya itu adalah pekerjaan musuh. Kemudian ada doa yang tidak perlu dan kesaksian yang tidak berarti disampaikan. Ini membuat perhimpunan terganggu dan saudara-saudari tidak terbina dan tawar hati. Suasananya menjadi sangat mati dan tertekan, sehingga gereja mengalami kerugian besar dan iblis memerintah di sana sebagai raja. Pada saat itu, harus ada orang yang bangkit memerintah bagi Allah, baik melalui sepatah firman, kemudian sebuah kidung pujian, atau sebuah doa untuk mengendalikan sidang, mengubah atmosfer, dan membebaskan hayat Allah. Dengan demikian, menelan maut yang berasal dari iblis, orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan terus-menerus dalam posisi kenaikan, baru dapat menerapkan otoritas Allah untuk memerintah dan berkuasa atas lingkungannya, atas pekerjaannya, dan atas semua perhimpunan dan urusan dalam gereja. Semoga Tuhan merahmati kita untuk bertumbuh dalam hayatnya, sampai mencapai tahap memerintah, sehingga kita dapat bangkit dan memerintah bagi Allah. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tujuan-Mu di dalam penciptaan kami. Tuhan, selamatkan kami dari setiap hari, dari dosa-dosa, dari daging, dari ego, dan alamiah kami, supaya kami hidup dalam suasana yang surgawi. Tuhan, ajari kami taat pada setiap susunan otoritas-Mu, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, sehingga kami dapat memerintah atas segala pekerjaan musuh. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin.